Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021 untuk tingkat provinsi. Nah, video ini adalah lanjutan dari part 1, 2, dan 3, sehingga ini adalah video part 4. Bagi kalian yang belum menyaksikan part sebelumnya, silahkan disimak yang videonya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Baik, langsung saja kita buka soalnya. Perhatikan kubus berikut ini. Ini adalah kubus KSM ya, kompetisi sains madrasah ya. Maksudnya adalah kubus kaf sin mim. Oke, lalu pertanyaannya adalah jaring-jaring berikut ini yang jika dilipat tidak membentuk kubus di samping adalah, yaitu pilihannya adalah seperti ini, A, B, C, D. Oke, di sini tidak perlu penjelasan yang mendalam ya, karena bab jaring-jaring ini sudah kalian pelajari ketika kelas 5. Bagi yang masih belum paham, silahkan disimak videonya ada di sini. Jadi, ini adalah kubus KSM, yang mana kita bisa lihat bahwa sin itu berada di posisi atas, kaf itu berada di posisi depan, sedangkan mim itu ada di sisi sebelah kanan. Nah, dilihat dari pilihan ganda A, B, C, D, mana yang tidak mungkin dapat membentuk kubus KSM tersebut. Oke, di sini kita lihat yang A, ini jelas bisa ya, karena di sini bisa dilipat sehingga M-nya berada di kanan, sin-nya berada di atas, dan kaf-nya berada di depan. Demikian juga yang B, ini bisa dilipat, seperti itu posisinya bisa ya. Yang C juga bisa, kaf, sin, mim. Nah, sedangkan yang D ini yang tidak mungkin, karena apa? Setelah nanti dilipat, itu huruf sin akan berhadapan dengan huruf kaf. Sedangkan kubus yang diminta, kaf tidak berhadapan dengan sin ya, tetapi hanya bersisian sebelahnya. Jadi, dalam hal ini, jawaban yang tidak membentuk kubus di samping itu adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Untuk menyelesaikan bacaan 1 juz Al-Quran oleh 4 santri, masing-masing memerlukan waktu 7,5 menit. Jika kegiatan khotmil Quran harus selesai dalam waktu tepat 1 jam, maka banyak santri minimal yang harus mengikuti kegiatan tersebut adalah titik-titik, yaitu apakah A10, B15, C20, ataukah D25. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan di-subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum ya, sehingga tidak ketinggalan materi-materi lain di video saya berikutnya. Oke, di sini untuk menyelesaikan bacaan 1 juz Al-Quran oleh 4 santri, masing-masing memerlukan waktu 7,5 menit. Maksudnya, di sini walaupun ada kata masing-masing, tetapi tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa pembacaannya itu secara bergantian, tidak. Akan tetapi, 1 juz itu apabila diselesaikan oleh 4 santri, itu setiap anak atau setiap santri itu memerlukan waktu 7,5 menit. Artinya, 1 juz itu bisa diselesaikan dalam waktu 7,5 menit oleh 4 santri. Sehingga penyelesaiannya bisa kita tulis bahwa oleh 4 santri, 1 juz Al-Quran itu bisa diselesaikan dalam waktu 7,5 menit. Dengan demikian, kita buat perbandingan. Apabila oleh 4 santri itu 1 juz bisa diselesaikan dalam waktu 7,5 menit, berarti kalau 30 juz tentu memerlukan waktu berapa menit? Ya, kita buat perbandingan ya. Ini adalah perbandingan senilai. Kalau 1 juz memerlukan waktu sekian, otomatis 30 juz itu memerlukan waktu berapa? Ya, berarti 30 dikali 7,5 menit ya, yaitu sama dengan 225 menit. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa 30 juz bisa diselesaikan oleh 4 santri dalam waktu 225 menit. Kita tulis sebanyak 30 juz akan selesai dalam waktu 225 menit oleh 4 santri. Nah, sekarang kita buat perbandingan lagi. Karena khotmil Quran itu waktu yang disediakan hanya 1 jam, maka butuh berapa santri minimal yang harus mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, kalau 30 juz itu membutuhkan waktu 225 menit oleh 4 santri, tetapi karena waktunya hanya 60 menit, kita butuh berapa santri? Nah, untuk yang bawah ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maksudnya apa? Semakin sedikit waktunya, tentu semakin banyak santrinya. Ya, jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, agar waktunya semakin singkat, maka santrinya harus ditambah. Nah, dalam hal ini berarti, karena ini perbandingan berbalik nilai, kita kalikan secara lurus ya.
yaitu 225 kali 4 dibagi 60 ya. 225 dikali 4 dibagi 60. Nah, ini kan bisa kita coret ya, 4 dengan 60 ini. Ya, hasilnya adalah yang ini 1, yang ini 15. Kemudian 225 itu jika dibagi 15, hasilnya adalah 15 santri. Jadi, dalam hal ini jawaban yang betul adalah yang B, 15 santri. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Amir, Ammar, dan Umar sedang menghafalkan nama-nama Asmaul Husna secara berurutan mulai Asmaul Husna pertama. Rata-rata hafalan ketiganya adalah sampai urutan ke-54 Asmaul Husna dan tidak ada yang hafal sampai Asmaul Husna Al-Mumitu. Jika Umar adalah yang paling sedikit hafalannya, maka kemungkinan terkecil Umar hafal sampai Asmaul Husna titik-titik, yaitu apakah A. Al-Hasib, B. Al-Karim, C. Al-Mujib, ataukah D. Al-Hakim. Oke, kita selesaikan. Jadi di sini perlu kita tahu dulu ya, urutan ke-54 Asmaul Husna itu adalah Al-Matin, sedangkan Asmaul Husna Al-Mumit itu adalah urutan yang ke-61 dalam Asmaul Husna. Oke, di sini yang diketahui adalah rata-rata ya. Rata-rata itu sudah sering sekali kita bahas bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini rata-ratanya adalah 54. Jumlah datanya kita belum tahu, sedangkan banyaknya data kita tahu ya, karena santrinya ada 3, yaitu Amir, Ammar, dan Umar. Sehingga rata-ratanya adalah 54, 54 sama dengan jumlah hafalan dibagi 3. Nah, sehingga jumlah total hafalan tentu saja 54 dikali 3 ya, yaitu sama dengan 162. Nah, di sini hafalan maksimal adalah urutan 60, yaitu Al-Muhyi. Kenapa demikian? Karena dalam soal diketahui bahwa tidak ada yang hafal sampai Asmaul Husna Al-Mumitu. Jadi maksimal hafalnya sampai Asmaul Husna yang sebelumnya. Kalau Al-Mumitu itu adalah urutan ke-61, berarti maksimal dari 3 santri itu hafalnya cuma sampai urutan 60, yaitu Al-Muhyi. Nah, di situ dikatakan bahwa Umar adalah yang paling sedikit hafalannya. Agar hafalan Umar itu minimal, tentu yang lain harus maksimal ya. Jadi hafalan Umar paling sedikit, sehingga hafalan Amir dan Ammar adalah maksimal. Nah, kita maksimalkan saja. Misalkan si Amir dan Ammar mencapai hafalan maksimal, yaitu yang penting sebelum Al-Mumit, yaitu urutan ke-60 tadi, yaitu Al-Muhyi. Padahal kita tahu bahwa hafalan Amir ditambah hafalan Ammar ditambah hafalan Umar itu sama dengan 162. Ya. Sehingga seandainya Amir dan Ammar ini hafal maksimal sampai urutan ke-60, sehingga ini kita anggap 60 semua, 60 ditambah 60 ditambah hafalan Umar itu sama dengan 162. Atau kalau kita jumlahkan 120 ditambah hafalan Umar sama dengan 162. Sehingga hafalan Umar itu sama dengan sisanya ya, 162 dikurangi 120, yaitu sama dengan 42. Padahal kita tahu bahwa urutan ke-42 Asmaul Husna itu adalah Al-Karim, sehingga jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, satu lagi untuk pembahasannya ya di video ini. Kubus ABCD EFGH berada di dalam bola sehingga semua titik pojok kubus menyentuh kulit bola. Jika luas permukaan bola adalah 1256 cm persegi, maka selisih luas permukaan bola dan luas permukaan kubus tersebut adalah titik-titik cm persegi, yaitu apakah A 456, B 656, C 856, ataukah D 1056. Di sini dikatakan bahwa Pi itu sama dengan 3,14. Oke, baik, kita selesaikan ya. Jadi di sini jika ada kubus di dalam bola, di mana titik pojok sudutnya kubus itu tepat menyentuh kulit bola, artinya diagonal ruangnya kubus otomatis merupakan diameternya bola ya. Kurang lebih kalau digambar ilustrasinya seperti ini ya. Jadi diagonal ruangnya kubus itu adalah merupakan diameternya bola. Nah, luas permukaan bola itu adalah 4πr kuadrat ya. Jadi luas bola itu sama dengan 4πr kuadrat. Silahkan dipelajari kembali tentang luas permukaan bangun ruang yang videonya ada di sini. Nah, luas permukaan bola itu sama dengan 4πr kuadrat. Padahal luas bola di sana dikatakan 1256. Berarti 1256 sama dengan 4πr kuadrat. Nah, sehingga PR kuadrat itu 1256 dibagi 4, yaitu PR kuadrat sama dengan 314. Karena dikatakan bahwa Pi adalah 3,14, sehingga R kuadrat itu sama dengan 314 dibagi Pi, atau 314 dibagi 3,14, yaitu hasilnya pas 100 ya.
Sehingga kalau R kuadrat sama dengan 100, maka R-nya sama dengan akar 100, yaitu 10. Sehingga di sini 10 ya, kita tulisin 10, di sini 10 ya. Otomatis diagonal ruang kubusnya itu sendiri adalah 10 tambah 10 ya. Diagonal ruangnya itu sama dengan 20. Padahal kita tahu bahwa untuk mencari diagonal ruang suatu kubus, diagonal ruang itu sama dengan S akar 3 ya. S akar 3 itu sama dengan 20. Berarti S-nya berapa? Ya 20 dibagi akar 3. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa panjang sisi kubusnya itu adalah 20 per akar 3. Nah, padahal untuk luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S kali S ya, atau 6 kali S kuadrat ya. Luas kubus itu sama dengan 6 kali S kuadrat, sehingga luas kubus itu sama dengan 6 kali 20 per akar 3 kali 20 per akar 3. Nah, ini kalau kita kalikan, 20 kali 20 itu kan 400 ya. Akar 3 dikali akar 3 itu kan 3. Berarti 6 kali 400 per 3. Nah, ini bisa kita coret ya. 6 bagi 3 itu 2 ya. Itu menjadi 800. Yang ditanyakan adalah selisih luas permukaan bola dan luas permukaan kubus. Berarti kita kurangkan aja ya. Selisih luas permukaan itu sama dengan 1256 dikurangi 800. Yaitu hasilnya adalah 456. Jadi jelas ya, jawaban yang betul adalah yang A, 456 cm persegi. Oke ya, demikianlah 4 buah soal. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang akan maju KSMMI tingkat provinsi. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.